jagoan cilik, gimana nih kabarnya? Aku percaya kalian terus on fire, kalian terus menyala-nyala dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama siapin hati, kita mau masuk dalam hadiah Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang lawat, Kau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau sama-sama dengerin apa yang jadi isi hatinya Tuhan di hari-hari ini. Bapa, Kau yang berkati kami Tuhan, perlengkapi kami dengan telinga seorang murid ya Tuhan, yang mau dengar-dengaran sama apa yang jadi maunya Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang terus beracara, Kau yang terus berbicara, dan Roh Kudus yang terus melengkapi setiap kami di hari-hari ini dengan firman-Mu Tuhan, dengan apa yang jadi isi hati-Mu di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom on fire teman-teman. Hari ini puji Tuhan kita boleh sama-sama masih boleh beribadah JC gitu ya, walaupun secara online, tapi bukankah ini yang jadi tuntunannya Tuhan gitu ya hari-hari ini. Dan hari ini aku juga mau sharing gitu tentang apa yang aku dapetin hari-hari ini, yaitu dari kisahnya Abraham.
Dan dari kisahnya Abraham ini aku belajar banyak tentang iman dan ketaatan gitu. Terutama kenapa aku belajar dari sini gitu, belajar banyak dari sini gitu teman-teman. Terutama karena hari-hari ini hal yang sangat diperlukan sama kita semua itu adalah kita harus punya iman dan kita harus punya ketaatan sama Tuhan. Despite kondisi yang seperti ini, despite banyaknya goncangan dan banyaknya hal-hal yang kalau dipikir secara pikiran manusia nggak masuk akal dan nggak bisa dilakukan, tapi hari-hari ini kita harus belajar untuk jadi seperti Abraham gitu, yang berani melangkah dengan iman walaupun dia diperhadapkan dalam kondisi yang secara manusia mungkin bisa dibilang gak masuk akal gitu teman-teman. Nah, aku mau ajak kita untuk sama-sama buka di Kejadian 12 gitu ya. Kejadian 12 adalah pasal pertama yang mengawali, yang memulai, yang membuka perjalanan hidupnya Abraham gitu. Seorang bapak iman, seorang bapak yang dari Abraham ini kita belajar tentang iman gitu. Dan aku mau ajak kita sama-sama belajar di Kejadian 12 gitu. Judul perikopnya Abraham dipanggil Allah. Nah, aku membahas sedikit-sedikit gitu ya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau teman-teman baca, di dalam ayat pertama sampai ayat ketiga itu ada janji Tuhan dan ada perintah Tuhan buat Abraham. Jadi perintah Tuhan dulu ke Abraham, kemudian ada janjinya Tuhan buat Abraham. Dan kalau misalnya kita sama-sama simak gitu ya, perintahnya Tuhan dan janjinya Tuhan itu, kalau dipikir secara pikiran manusia yang terbatas, itu akan berasa sangat amat gak masuk akal gitu teman-teman. Kenapa? Karena di sini Tuhan suruh Abraham untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, untuk pergi ke suatu negeri yang baru yang akan Tuhan tunjukkan, di mana Abraham pun gak tahu itu di mana gitu. Dan yang kedua, janjinya Tuhan buat Abraham adalah mau bikin Abraham, Tuhan akan membuat Abraham jadi bangsa yang besar. Padahal saat itu kondisinya Abraham dan istrinya itu udah sangat tua gitu teman-teman, dan istrinya mandul gitu, dan mereka belum punya anak gitu. Jadi kalau dipikir secara manusia, it makes no sense at all gitu teman-teman. Dan mungkin itu juga apa yang kita alami hari-hari ini gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita di tahun 2019 Tuhan udah janjikan gitu sama kita bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita akan alami begitu banyak janji Tuhan. Tapi kemudian kita diperhadapkan sama satu kondisi yang penuh goncangan gitu ya teman-teman. Kita harus work from home, school from home, segala sesuatu from home gitu teman-teman. Dan kita harus self quarantine, harus physical distancing gitu kan. Terus dimana kalau aku pikir di awal-awal juga aku berpikir secara manusia gitu ya, itu satu hal yang kayak nggak make sense gitu teman-teman. Dan habis itu juga mungkin ada banyak perintah Tuhan secara pribadi, buat pribadi lepas pribadi gitu, yang buat setiap kita yang mungkin juga nggak masuk akal. Misalnya teman-teman dituntun sama Tuhan untuk menabur, misalnya teman-teman dituntun sama Tuhan untuk bikin course secara online dan segala macem gitu teman-teman. Mungkin kalau dipikir secara manusia gitu kayaknya nggak masuk akal gitu teman-teman. Tapi di sini lihat apa yang jadi responnya Abraham. Jadi ada dua respon Abraham yang aku mau sorotin gitu ya teman-teman. Ada dua respon Abraham yang begitu penting, yang seharusnya juga kita lakukan di hari-hari ini, terutama untuk menantikan janjinya Tuhan di tahun 2020 dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan gitu, yang secara pribadi, mungkin pribadi lepas pribadi sudah disampaikan pada setiap kita, cuman ya kitanya aja yang masih gak mau jalan gitu. Tapi kalau teman-teman baca di Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan gitu teman-teman. Kejadian 12 ayat 4 bagian yang pertama gitu dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gak ada ABCD, gak ada babi bu bebo, gak ada debat-debat dulu sama Tuhan gitu ya. Tapi apa yang Abraham lakukan sebagai responnya sama perintah dan janjinya Tuhan adalah Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gak ada ngelak-ngelak, gak ada protes-protes, gak ada bingung-bingung, gak ada kayak Tuhan tapi mau kemana, Tuhan tapi ini gimana, Tuhan aku kan istriku mandul dan segala macam gitu. Enggak, Abraham enggak protes, Abraham enggak
fault back gitu ya. Abraham juga nggak kayak ngeluh atau apa, enggak, tapi pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. So teman-teman, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan untuk meresponi apa yang jadi perintahnya Tuhan? Mungkin Tuhan minta kita untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan teman kita, atau bikin persekutuan doa, atau untuk menabur, atau apapun itu perintahnya Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan adalah seperti yang Abraham lakukan, yaitu melangkah dengan iman, percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi gitu teman-teman. Dan kita lakukan aja gitu apa yang jadi tuntunannya Tuhan, apa yang jadi tuntunannya Roh Kudus buat setiap kita gitu teman-teman. Jadi itu respon Abraham yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, responnya Abraham adalah apa yang tertulis di ayat yang ke-7 gitu. Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Demikian firman Tuhan teman-teman. Yang hal kedua yang Abraham lakukan adalah bangun mezbah, bangun altar gitu teman-teman. Dan aku percaya hari-hari ini Tuhan, seperti Tuhan mendatangi Abraham untuk menyatakan janjinya, hari-hari ini pun juga Tuhan sedang menghampiri umatnya, menghampiri setiap kita, menghampiri aku, menghampiri kalian semua gitu teman-teman, untuk sampaikan janjinya, untuk reach out ke kita. Dan respon yang harus kita lakukan adalah kita reach balik ke Tuhan gitu. Bukan cuma Tuhan yang mengulurkan tangannya berjalan kepada setiap kita, menjumpai setiap kita, tapi kita juga harus responi itu gitu teman-teman, dengan kita bangun mezbah, dengan kita bangun mezbah gitu ya. Mungkin kalau di zaman dulu secara literal bangun mezbah, bikin altar dari batu, potong korban, persembahan dan segala macam gitu ya. Tapi hari-hari ini apa yang jadi mezbah adalah hidup kita sendiri gitu teman-teman. Apakah kita mempersembahkan waktu kita, apakah kita mempersembahkan hidup kita, apakah kita mempersembahkan apa yang kita punya untuk jadi persembahan yang harum buat Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat saat teduh kita, lewat waktu pribadi kita dengan Tuhan. Terutama di hari-hari ini ada begitu banyak waktu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Responi Tuhan yang sedang menghampiri setiap kita pribadi lepas pribadi untuk sampaikan janjinya kepada setiap kita. Jadi apakah hari-hari ini kita meresponi dengan bangun mezbah, dengan memuji menyembah Tuhan, dengan menghidupi gaya hidup yang menyenangkan Tuhan, yang isinya adalah penyembahan bagi Tuhan gitu teman-teman. Dan yang kedua tentang mezbah, yang pertama tentang mezbah itu yang tadi kita pujian penyembahan, hidup kita persembahan penyembahan dalam arti sempit maupun arti luas. Dan yang kedua, mezbah berbicara tentang kasih mula-mula. Kenapa? Karena di sini Abraham bangun mezbah ketika Tuhan nyatakan janjinya. Dan itu adalah yang mengingatkan setiap kita untuk balik ke kasih yang mula-mula gitu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bangun mezbah, kita mengingat janji kita sama Tuhan dan janji Tuhan sama kita. Dan saat itulah kita harus ingat balik lagi gitu ke janji yang awal mulanya. Kenapa kita bisa jatuh cinta sama Tuhan, kenapa kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus gitu teman-teman. Dan itu mezbah berbicara tentang itu juga gitu. Balik lagi ke kasih yang mula-mula. Ingat lagi komitmen kita sama Tuhan, dan ingat lagi janjinya Tuhan sama kita, dan pegang itu dengan iman kita, sehingga kita bisa berjalan dalam ketaatan gitu teman-teman, terutama di hari-hari ini. Jadi kesimpulannya, apa yang mau aku sampaikan hari-hari ini adalah, mungkin ada begitu banyak perintah Tuhan, tuntunan Tuhan, dan juga janji Tuhan yang kalau dipikir secara manusia nggak masuk akal, nggak make sense. Tapi ayo belajar untuk melangkah dengan iman, melangkah dengan ketaatan gitu teman-teman. Lakukan aja seperti apa yang Tuhan perintahkan, gak usah ngelak, gak usah ngeluh, tapi berikan respon yang benar, yaitu melangkah dengan iman, dengan penuh ketaatan, dan harus bangun mezbah. Hidup kita harus jadi pujian, penyembahan, persembahan yang terbaik, yang harum di hadapan Tuhan, dan balik lagi ke kasih yang mula-mula itu. Karena ketika kita balik lagi ke kasih yang mula-mula itu yang jadi dasar kita untuk punya iman yang kuat, terutama di kondisi yang seperti ini gitu teman-teman. Aku mau berdoa buat kita sama-sama. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Oh ya Rabu ya Syanda Karya Rabaya Kinararararara. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan di hari-hari ini Tuhan yang penuh goncangan. Kami tahu Tuhan, ini adalah caramu Tuhan untuk ajarkan setiap kami untuk terus berharap, terus bersandar, terus pegang iman kami sama Engkau ya Tuhan di hari-hari ini. Karena kami percaya Tuhan, begitu banyak janji yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan biar hari-hari ini Tuhan kami cuma mau
meresponi perintah Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan penuh iman Tuhan. Dan biar kami terus melangkah di dalam iman, dan kami terus dalam hari-hari kami, dalam waktu-waktu kami terus semakin banyak membangun mezbah ya Tuhan, yang menyenangkan Engkau, mempersembahkan korban pujian, penyembahan kami jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan ajar kami untuk terus kembali ke kasih yang mula-mula itu, dan ingat-ingat itu, karena biar itu yang menjadi dasar cinta kami ya Tuhan, iman kami sama Engkau di hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang akan menepati setiap janji-janji yang telah Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya.